Mantan anak buah Ferdy Sambo, Arif Rahman Arifin, kemarin membacakan nota pembelaannya di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pledoi Arif yang dimulai dengan permintaan maaf kepada ayah, ibu, dan istrinya diwarnai keharuan. Ia berharap hakim meringankan vonisnya karena telah menyelamatkan file rekaman CCTV di sekitar rumah Sambo. Sebelum saya membacakan pembelaan pribadi ini, izinkan saya mengaturkan permintaan maaf saya kepada ayahanda, ibunda, orang tua dan mertua saya tercinta. Untuk ayahanda, saya tahu bagaimana ayahanda berharap kepada saya dan takdir harus seperti ini. Saya berharap ayahanda bisa ikhlas dan Allah segera memulihkan rasa kecewa di hati ayahanda. Kendati demikian, percayalah, saya masih berusaha untuk menjadi anak dan mantu yang bisa dibanggakan. Saya berjanji di masa yang akan datang, saya akan lebih berupaya lagi. Semoga Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya. Dan semoga ayahanda berdua selalu memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan kepada saya. Untuk ibunda, orang tua dan mertua saya, wanita-wanita yang paling saya cintai di dunia ini, tempat surga saya terletak pelindung hati saya. Ingatan saya terhadap cinta kasih ibunda berdua merupakan kekuatan bagi saya untuk bisa berdiri tegak, memasuki ruang sidang dan duduk di kursi ini. Tidak pernah sekalipun terbesit dalam pikiran saya bahwa ini akan terjadi dalam hidup saya. Setiap tetes air mata ibunda merupakan dukungan buat saya, walaupun menghancurkan hati saya juga di sisi yang lain. Kekuatan untuk saya bertahan dan tabah serta mengarahkan hati saya. Setiap saat saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga Allah selalu menjaga ibunda berdua dan memberikan kedamaian di hati. Saya tahu ibunda berupaya tegar setiap menonton di televisi, setiap kali membaca berita ataupun mendengar omongan. Tapi saya yakin ibunda berdua tetap selalu mendukung saya. Dan saya juga berserah diri kepada Allah dan saya yakin Allah tidak pernah salah menilai hambanya. Saya hanya bekerja, bagi saya bekerja adalah ibadah, menjalankan ibadah dengan bekerja. Sebagai manusia juga saya menyadari kadang saya lemah, putus asa. Saya tidak habis berpikir mengapa saya menuai fitnah ketika saya dengan itikad baik bekerja. Saya hilang nalar mengapa saya menuai kebencian ketika saya selalu mengisi pikiran dengan hal baik. Saya buntu akal mengapa saya menuai keji ketika saya mencintai institusi ini dengan setiap tarikan nafas saya. Tapi dalam setiap sujud, saya selalu mengingat cinta kasih ibunda yang tanpa syarat kepada saya. Saya menjadi tabah, ikhlas menerima takdir Allah dengan iman yang saya percaya ini adalah jalan Allah. Kepada istri saya tersayang dan keluarga, cinta sejati, teman hidup saya, penolong, penjaga kehormatan keluarga saya. Dengan kerendahan hati saya juga memohon maaf kepada istri saya, keluarga saya, anak istri, anak keluarga besar saya. Saya selalu mendoakan semuanya, terutama istri saya bisa menjadi wanita terkuat dan tetap memiliki kepercayaan. Meskipun perjalanan rumah tangga kita tidak mudah, tapi kita selalu dan pasti bisa melewati setiap masa sulit ini bersama. Kita sudah teruji dalam melewati masa terberat. Kita berangkulan dan sehati menghadapinya bersama dalam kondisi apapun. Saya telah memohon arahan dari atasan saya langsung, yang saat itu saya nilai dapat memberikan perlindungan, dukungan, serta arahan tentang ketidaksesuaian dan kejanggalan. Jika saat itu atasan saya mendukung dan memberikan arahan untuk melaporkan ke petinggi Polri atau pejabat utama lainnya demi memohon perlindungan, arahan dan dalam rangka pengungkapan fakta, mungkin sejak saat itu saya lebih berani mengungkapkan hal yang saya ketahui. Namun hal itu tidak seideal yang saya bayangkan. Dan saya malah dihadapkan kepada saudara FS yang justru kemudian meminta menghapus file tersebut.
Pada saat itu saya menolak untuk menceritakan langsung dan dihadapkan, tapi situasi berbeda. Apabila saya coba menggambarkan kembali peristiwa saat itu, saya seperti tidak mau harus menceritakan kembali secara langsung ketidaksesuaian dan kejanggalan yang saya ketahui. Dalam suasana yang tegang, alasan saya menangis terlihat tidak bisa mengontrol lagi emosi dan air mata. Kondisi menjadi tidak menentu dan sulit diprediksi. Apalagi ketika ditanya siapa saja yang sudah menonton dan kemudian ada perkataan kalau bocor, saya berempat yang harus bertanggung jawab. Kondisi psikis saya sudah sangat down dan sangat tertekan. Sulitkah untuk memahami posisi saya? Mungkin lebih mudah dipahami jika dianalogikan dengan ungkapan bagaikan individu yang terkena sakit menular. Keadaan yang disalahgunakan ini membuat saya akhirnya tidak ada pilihan selain diam, dan sebagai tindakan akomodatif serta mencari solusi, saya dan Baikuni menyiapkan rencana lainnya. Ketika saya tidak lagi diam, keberanian saya perlahan kemudian muncul, meskipun muncul sedikit, tapi semoga dapat dimaknai sebagai itikat baik, semoga dapat dihargai sebagai upaya yang berguna untuk mengungkap kebenaran. Istri Arif Rahman Arifin tidak bisa membendung rasa sedihnya saat menceritakan kondisi keluarganya setelah sang suami terbelit kasus Sambo. Nadia Rahma berharap Kapolri bisa mengembalikan Arif ke institusi Polri karena suaminya merupakan korban dari rekayasa yang dilakukan oleh atasan. Ya pastinya sedih karena pastinya sedih karena anak-anak juga masih kecil. Mungkin karena anak-anak masih kecil dan terus juga terutama juga anak saya juga masih ada yang sakit ya. Jadi butuh papanya yang pasti, terus sedang kalau udah ditahan gini kan, dan juga udah sidang etiknya juga udah di PTDH, udah gak dapat gaji ya Mbak. Jadi berat sih, yang pastinya berat karena saya tahu suami saya tuh selama ini kerjanya selalu bilang kerjanya hanya niatnya ibadah itu aja. Jadi dia jadikan kerja itu sebagai ibadah, nggak pernah untuk berpikiran untuk macam-macam yang emang untuk yang aneh-aneh gitu. Ya. Alhamdulillah memang selama ini kerjanya emang lurus-lurus aja. Tanggapan Anda terhadap Verdi Sambo selaku pimpinan suami Anda seperti apa? Saya rasa Pak Verdi Sambo sebelum adanya kasus ini, saya rasa Pak Verdi Sambo pemimpin yang baik, bekerja baik. Saya rasa sebagai pemimpin selalu yang baik. Tapi saya tidak mengira bahwa akan tega dengan anak buahnya semua ini, menggeret semua dengan kebohongan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa dan menghancurkan. Saya rasa bukan hanya menghancurkan karir, tapi menghancurkan kehidupan. Baik suami, tapi juga keluarganya semua saya rasa pasti juga hancur ya dengan adanya kasus ini. Artinya ada pesan nggak yang ingin Anda sampaikan ke Kapolri? Mbak? Saya rasa Pak Bijaksana ya. Kami mohon keputusannya nantinya Bapak dapat memberikan kebijaksanaan Bapak dalam keputusan banding nanti, sehingga suami saya yang telah memberikan hati, waktu, dan kerja kerasnya selama ini, selama 21 tahun berdinas dengan tidak ada celah Pak, dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak untuk memberikan hasil keputusan banding nantinya, dan sehingga dapat diterima kembali di institusi Polri.